Dari dulu ya, gue suka banget liatin rumah-rumah orang. Jadi gini, jadi kalau pas lagi jalan gitu mau pakai motor atau angkot atau mobil sekalipun, gue tuh suka banget ngeliatin rumah orang. Apalagi pas keadaan gue bener-bener lagi ngedown banget, gue lagi bener-bener eh hancur mungkin bisa dibilang kayak gitu. Karena dari tahun 2012 sampai 2019, bahkan sampai gue menikah tuh, gue ngekos kan, gue sendiri. Bener-bener hidup mandiri, di mana gue nggak kerja ya gue nggak makan. Karena kebetulan saat itu hubungan dengan orang tua juga lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Jadi ketika ngelihat rumah orang tuh kayak ngebatin aja dalam hati, enak ya rumah orang, kelihatannya anget. Pasti tuh di dalamnya lagi pada makan bareng, lagi pada bercandaan, lagi pada cerita-cerita gitu ya. Itu sih yang gue pikir pas lihat rumah yang gue lewatin. Itu pikiran dimana gue ngerasa hanya gue lah yang menderita di dunia ini. Karena gue adalah anak broken home yang paling tersakiti hingga pada akhirnya gue banyak bertemu dengan orang-orang. Entah kenapa, entah kenapa Tuhan itu selalu aja mempertemukan gue atau bahkan mengenalkan gue pada orang-orang yang punya cerita tersembunyi di dalamnya dan itu jauh lebih menyakitkan, menyedihkan daripada punyanya gue. Jadi adalah ya beberapa kenyataan yang gue dapetin saat berteman di circle yang baru gitu ya. Beberapa di antara mereka tuh emang gak broken family sih. Utuh, ayah dan ibu lengkapnya tidak berpisah. Mereka di rumah. Tapi mereka masih ngerasa kesepian dan kayak kurang kasih sayang. Orang tua yang sama-sama sibuk kerja, cuma bisa ninggalin materi tanpa perlu tahu anaknya di sekolah ngapain aja, di tempat kerja ada apa aja, di hari-harinya ngapain aja gitu kan. Yang mereka tahu hanyalah sebatas uang jajan kemarin masih cukup kan? Dan ada juga nih di antara mereka yang masih punya keluarga yang utuh, mama papa ada, tapi kerjaan mereka tuh berantem mulu setiap hari. Ada aja hal yang diributin sama orang tuanya dan itu mereka lakukan di depan anaknya gitu. Tanpa mempedulikan apakah anaknya ini lihat atau enggak. Sampai kadang tuh bisa sumpek, puyeng, sesek gitu, nggak tahan lagi liatnya. Kalau memang sudah nggak cocok, kenapa masih bertahan? Pikir anak-anaknya. Jadi, ada kesimpulan yang bisa gue ambil garis besarnya gitu ya, bahwa lu nggak perlu jadi anak yang orang tuanya berpisah untuk menjadi anak broken home. Ketika keadaan udah nggak seharmonis dan semanis cerita dul anak sekolahan itu, ya udah bisa dibilang lah itu juga broken home kan gitu. Karena bukan status gitu yang menjadikan seseorang anak itu broken, anak itu patah hatinya, kacau hidupnya, tapi situasi dan keadaan lah gitu kan yang ngebuat kami, kita semua anak-anak yang ngerasain kayak nggak ada tempat di rumah. Dan gue nggak lagi mengukur kadar kebroken home-an seseorang ya. Jadi dengan beberapa kasus yang gue sebutin tadi, gue cuma pengen bilang bahwa siapa aja bisa merasakan itu. Ketika rumah yang lu anggap tempat ternyaman lu, tempat lu bisa menjadi diri lu tanpa harus berpura-pura, tempat lu berlindung dari segala mara bahaya yang ada, itu harus berubah menjadi sebuah tempat yang lu inget aja untuk balik ke situ tuh lu ogah gitu. Wah, males banget sih gue balik. Di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang nyariin gue juga. Ngapain gue balik? Di rumah banyak ribut mulu kerjaannya. Gue juga dimarahin terus. See? Do you understand what I'm talking about? Jadi rumah yang gue lihat dan yang gue pikir bahwa rumah itu hangat, yang gak semuanya benar juga gitu kan. Bahwa banyak juga rumah yang berfungsi sebagai rumah aja pada mestinya ya, tempat naungan hujan, panas, angin, badai doang gitu kan. Rumah ibarat hotel juga pasti banyak gitu ya, yang cuma tempat untuk tidur, melepas penat. Walau kadang bikin sesek dan mata bengep, ya mau nggak mau kita harus tetap stay di situ karena kita nggak punya tempat tujuan lain. Dan pada akhirnya ngebuat gue tuh mikir gitu, iya gue harus buat rumah gue sendiri. Rumah yang benar-benar gue idam-idamin, rumah yang seharusnya menjadi perisai gue, rumah yang bener-bener rumah dimanapun gue berada,
tempat yang harus gue rinduin, tempat gue pulang di ujung hari lelahnya gue, dimanapun dan bagaimanapun gue gitu. Rumah tetap selalu menaungi gue gitu kan. Pasti berat bertarung dengan segala trauma dan luka, berjibaku dengan drama-drama yang gak kunjung usai. Ya gue harus berusaha untuk menjadi rumah itu, dimana gue harus dan mesti dan wajib melindungi semua anggota keluarga itu, dan gue juga harus menjadi atap serta tembok yang kokoh baginya gitu kan. Tapi kalau misalnya dipikir, itu tuh kayak memang berat banget sih saat itu. Kayaknya makanya gue tuh, pas mau nikah kemarin tuh kan, banyak drama juga ya, sampai gue mikir, kalau memang suami gue ini sekarang tidak bisa menikahi gue dengan waktu yang gue tentukan, gue sudah pasrah gitu. Karena bagi gue harus menemukan, sesuatu yang bisa ngebuat gue bertahan gitu loh, di kota ini. Jadi kalau misalnya kemarin tuh suami gue nggak nikahin gue sesuai dengan tenggat waktu yang gue tentukan, gue akan pergi, gue akan pindah dari kota ini. Karena ini benar-benar menyakitkan, memuakkan banget berada di kota ini gitu, karena keadaan memang benar-benar kacau balau banget. Tapi ketika suami gue mampu dan dia menyanggupi untuk menikahi gue sesuai dengan waktu yang gue tentukan, ya udah sih kayaknya, ya udah gue harus, berarti gue berjanji saat itu, gue berjanji sama diri gue sendiri, gue harus sembuhin luka gitu. Gue harus sembuhin trauma gue secara perlahan dan dibantu dengan dia juga tentunya. Walaupun sebenarnya yang gue menyembuhin luka aja susah, boro-boro mau jadi rumah gitu ya. Tapi ya suatu saat, in another time, kalian harus percaya gue sih, you have to trust me this time. Suatu hari nanti kalian akan ada di titik yang sama kayak gue, di mana kalian sudah menerima semua yang sudah terjadi, dan kalian dengan sendirinya memutuskan untuk sembuh, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua, tapi untuk diri kalian sendiri, demi diri kalian sendiri, demi kebaikan kalian sendiri, dan demi rumah kalian sendiri. Tapi ingat, itu bukan serta-merta didapat dengan sendirinya. Sama ibaratnya kayak hidayah, itu harus dicari, dipelajari, diulik, dan diselidiki. Gue juga udah jungkir balik jutaan kali, ngusap air mata, berulang kali bolak-balik berobat jalan karena stres dan tertekan. Sayangnya gue nggak ke psikiater, ke dokter biasa, karena menurut gue saat itu gue tuh lagi tertekan aja gitu, lagi stres nggak terkira aja. Jadi ketika gue stres atau banyak pikiran tuh badan gue pasti langsung ngedrop kan. Nah saat itu kan gue mikirnya mungkin karena efek dari trauma atau luka gitu, karena dipikir dipikir tuh fisiknya yang sakit, jadi berobat. Padahal mah psikisnya juga mesti disembuhin gitu kan. But now I'm still on my progress now, still fight how to be home for my partner and for me too. Gitu, oke. Bener-bener lagi belajar, bener-bener lagi mengikhlaskan secara terpaksa, karena kalau kita karena kalau kita kesulitan dalam mengikhlaskan sesuatu, ubahlah kesulitan itu menjadi keterpaksaan, yang di mana keterpaksaan itu akan menjadikan kita biasa, gitu. Dan untuk kalian, gue yakin kalian pasti bisa. Gak apa-apa sih sekarang kalau kalian menolak mentah-mentah, kalian lagi di fase lagi protes dan marah sama keadaan, that's okay. Itu semua proses kok. Take your time. Setelah marah, setelah pendinaian itu, kalian akan bertemu dengan perang batin sama diri kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian sudah waktunya untuk berproses. Dan please, ketika kalian sedang merasa down-nya, jangan pernah merasa unworth it, merasa useless, merasa insecure karena keluarga kalian tidak lengkap atau tidak utuh atau tidak harmonis seperti yang kalian lihat pada umumnya, pada orang lain gitu. Karena di setiap kedukaan dan kesusahan itu akan selalu ada kemudahan
yang akan kalian dapatkan jika kalian bisa menemukannya. Kita anak broken home ini anak-anak yang kuat dan pasti bisa melewati semuanya. Semoga kita bisa memutus rantai broken home ini ya, agar anak-anak kita kelak tidak merasakan apa yang kita alami. Kalaupun perpisahan terjadi, setidaknya setidaknya kita sudah paham harus bagaimana ya kan. Oke, semangat karena kita perlu sembuh agar tumbuh. Annyeong, bye.